Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu Guru yang saya banggakan, yang saya hormati. Kembali lagi dengan saya di channel saya. Saya mau sedikit membahas terkait dengan banyaknya keluhan yang disampaikan oleh para Bapak Ibu Guru di kolom komentar YouTube saya, yang menyatakan bahwa terkait dengan pemenuhan 24 jam mengajar bagi para guru ya, atau 40 jam per minggu gitu, itu menjadi tantangan tersendiri gitu ya. Di mana hal ini terkait dengan pencairan tunjangan profesi guru. Nah, tetapi sebelum saya lanjut lebih dalam untuk membahas ini, saya mau mengingatkan kepada Bapak Ibu guru yang berkeinginan untuk mendownload e-book yang bisa digunakan untuk mengajar, baik ini bukan hanya untuk guru di bawah naungan Kemendikbud, tapi di bawah juga naungan Menteri Agama, ataupun produk digital yang lainnya seperti PPT dan lain-lainnya. Bapak Ibu bisa mendownload di deskripsi dari video ini. Nah, baik. Jadi apa yang akan saya sampaikan di sini ini merupakan keluhan dari para Bapak Ibu guru. Ini sebenarnya ya udah pernah saya sampaikan di awal-awal tahun ya. Karena sebenarnya Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah itu sudah memberikan suatu wacana, kemudian atau suatu informasi terkait dengan pemenuhan 24 jam tatap muka itu tidak lagi menjadi sebenarnya persyaratan tunjangan profesi guru. Nah, mungkin jadi Bapak Ibu guru ini mungkin belum mendapatkan informasi tersebut ya. Jadi nanti di akhir dari video ini nanti ada link untuk menuju ke video yang pernah saya bahas terkait dengan pemenuhan 24 jam tatap muka ya. Tetapi yang terpenting di sini itu adalah tips untuk memenuhi 24 jam mengajar bagi para guru itu seperti apa. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu harus menyaksikannya sampai full ini, biar nanti Bapak Ibu paham apa yang akan saya berikan, tips-tips apa yang akan saya berikan untuk pemenuhan 24 jam ini ya. Nah, jadi kalau kita lihat dulu pada pemberitaan yang ini Bapak Ibu, di berita ini Bapak Ibu sebenarnya bisa membaca lebih jelas bahwa sebenarnya Menteri Pendidikan Dasar itu sudah merubah sistem guru wajib 24 mengajar itu dalam 1 minggu ya. Tentu, tapi saya nggak tahu apakah Bapak Ibu guru itu sudah mendapatkan informasi ini atau bagaimana. Nah, tetapi Bapak Ibu bisa lihat ya di sini, di tampilan ini. Tetapi terlepas dari itu, sebenarnya ada peranan yang saya harapkan sebenarnya itu adalah kepala sekolahnya ya, untuk membantu teman-teman gurunya itu untuk bisa memenuhi 24 jam mengajar bagi para guru. Tetapi kalau misalnya mungkin tidak ada jalan keluar ya dari kepala sekolahnya, nah saya akan membantu Bapak Ibu untuk memberikan tips ya untuk bisa memenuhi 24 jam tersebut. Tapi sebenarnya Bapak Ibu saya tekankan lagi bahwa sebenarnya Menteri Pendidikan Dasar itu sudah menghapus ya 24 jam itu ya. Mungkin apakah itu istilahnya atau bagaimana mekanisme di lapangan seperti apa, saya tidak paham. Nah, tetapi ini yang saya akan berikan di dalam tips ini, dalam video ini. Jadi yang pertama itu trik mudah dalam 24 jam itu tanpa harus meninggalkan sekolah itu sebenarnya ada ketiga komponen kegiatan tersebut di sini di dalamnya. Jadi ada kegiatan intrakurikuler, kokurikuler, dan ekstrakurikuler. Nah, kalau Bapak Ibu sebenarnya memahami ketiga komponen kegiatan ini, maka Bapak Ibu sebenarnya tidak harus khawatir dengan 24 jam mengajar itu dalam 1 minggu itu apakah bisa terpenuhi atau tidak. Nah, kalau Bapak Ibu memahami kegiatan ini, maka 24 jam mengajar itu semestinya Bapak Ibu bisa penuhi gitu ya. Tetapi nanti akan saya berikan trik-trik yang lain, tips-tips yang lain agar Bapak Ibu itu bisa memenuhi 24 jam ya. Meskipun saya yakin bahwa sudah tidak ada lagi 24 jam mengajar seperti yang disampaikan oleh Mendikdasmen, dan itu sudah disampaikan secara live juga dan juga di hasil rapat dengan DPR gitu ya. Tinggal Bapak Ibu hanya mencari informasinya aja seperti apa. Nah,
kemudian dari kegiatan ketiga kegiatan tersebut itu bisa sebenarnya dipecah menjadi ini 5 komponen ini atau yang disebut dengan kegiatan 5M ya. Nah, apa sajakah kegiatan 5M itu? Jadi Bapak Ibu itu tipsnya juga bisa sebenarnya merencanakan pembelajaran atau pembimbingan. Nah, seperti apa? Jadi ketika kita merencanakan pembelajaran ataupun pembimbingan, di situ kan akan memakan waktu ya. Bapak Ibu bisa menghitungnya di situ ya. Ya, coba Bapak Ibu rancang ya. Dalam 1 minggu itu, kira-kira kalau saya merancang pembelajaran dan pembimbingan itu dalam 1 hari katakanlah itu harus memakan waktu beberapa jam, kira-kira akan terpenuhi nggak di 24 jam itu. Jadi kita harus punya apa pemikiran untuk membuat sebuah apa perhitungan jam ya di situ. Nah, kemudian kalau kita melaksanakan pembelajaran dan pembimbingan itu juga harus memakan waktu berapa lama. Saya kira kalau yang poin 2 itu kan dia sudah teratur ya, sudah tertata bahwa Bapak Ibu itu akan mengajar di kelas ini, kemudian waktunya berapa lama, dalam 1 minggu itu berapa lama, itu setidaknya kalau poin 2 itu kalau Bapak Ibu kalkulasi secara matematis ya, ini akan lebih mudah. Bapak Ibu akan menemukan, oh saya itu kalau mengajar mata pelajaran ini itu sekian jam gitu. Nah, itu kalau misalnya dalam 1 minggu terpenuhi nggak dengan kegiatan-kegiatan yang lain. Nanti akan saya berikan kegiatan yang lain yang bisa memenuhi yang 24 jam itu. Kemudian menilai hasil pembelajaran atau pembimbingan. Nah, ini untuk khusus yang poin ketiga, Bapak Ibu harus hati-hati nih pada poin ini. Jadi kenapa saya bilang hati-hati? Harus bisa jangan terlalu ini juga ya, bisa masuk akal gitu, make sense gitu. Nah, contohnya seperti apa? Contohnya adalah ketika Bapak Ibu punya siswa katakanlah di dalamnya itu hanya cuma 10 misalnya atau kurang dari 10, kemudian Bapak Ibu guru mau melakukan penilaian hasil pembelajaran atau pembimbingan, maka tidak mungkin dong dalam jumlah siswa yang kecil itu kemudian Bapak Ibu sampai memakan waktu katakanlah sampai 5 sampai 6 jam. Kan itu tidak mungkin gitu ya. Itu kalau misalnya jumlah siswanya yang banyak, bisa mungkin memakan waktu yang cukup banyak juga. Karena untuk memeriksa hasil pembelajaran seperti itu. Kemudian bisa memberikan pembimbingan secara khusus kepada siswa-siswa yang nilainya mungkin masih kurang gitu. Nah, tetapi kalau siswanya itu kecil, jumlah yang kecil, maka harus dibuat proses pemberian penilaian itu, hasil pembelajaran itu, ya harus masuk akal. Misalnya ya hanya cuma 1 jam gitu loh. Nah, sehingga ketika nanti dinilai oleh asesor itu, ada kemungkinan itu, oh ini benar ya, masuk akal gitu dalam penilaian. Kemudian yang keempat itu membimbing dan melatih peserta didik. Nah, ini yang mungkin jarang dilakukan oleh teman-teman guru ya, terutama membimbing dan melatih peserta didik. Jadi, kegiatan untuk memenuhi 24 jam itu Bapak Ibu, itu sebenarnya banyak ya. Nah, itu tidak harus selalu berkaitan dengan mata pelajaran yang Bapak Ibu lakukan gitu. Jadi membimbing kegiatan-kegiatan yang lain yang bisa meningkatkan atau menambah wawasan siswa itu juga bisa dihitung sebenarnya. Nah, mungkin Bapak Ibu ya belum memahami hal tersebut. Nah, oleh karena itu ini seringkali saya sampaikan bahwa peran kepala sekolah itu dibutuhkan ketika teman-teman gurunya itu mengalami kekurangan 24 jam itu, maka disinilah masukan dari kepala sekolah itu dibutuhkan gitu, memberikan jalan keluar buat teman-temannya. Nah, salah satunya itu ya mungkin memberikan tambahan jam untuk membimbing dan melatih peserta didik. Ya, misalnya nih Bapak Ibu kalau misalnya di guru-guru agama katakanlah ya bisa memberikan pelatihan misalnya mengaji dalam 1 jam misalnya semacam itu. Ya, ataupun di pelajaran-pelajaran yang lain. Kemudian yang kelima itu adalah melaksanakan tugas tambahan yang melekat pada pelaksanaan kegiatan pokok sesuai dengan beban kerja guru. Nah, kalau yang ini itu kan kayak seperti guru yang menjabat lah ya, seperti kepala sekolah dan lain-lain, itu tidak lagi dibebankan untuk tidak lagi harus memenuhi 24 jam itu. Nah, itu yang menjadi sedikit terbantukan untuk guru-guru yang menjabat. Nah, tetapi kalau guru-guru yang tidak menjabat ya, maka tetap harus memenuhi yang 24 jam itu, kalau itu pun masih diberlakukan. Ya. Nah, berikutnya itu adalah
Tips yang lainnya itu bab yang pertama ini yang paling mungkin untuk bisa Bapak Ibu lakukan ya. Jadi yang untuk menambah jam mengajar hingga 24 jam per minggu, guru yang kurang jam itu bisa bekerja sama dengan wali kelas atau koordinator P5. Nah, itu yang paling mungkin dilakukan. Nah, kalau yang kedua ini, saya sengaja memang menambahkan di sini, tapi masih bisa dikatakan agak sulit ya. Kenapa agak sulit? Karena semua daerah tidak memiliki kapasitas seperti pada poin yang kedua ini, yaitu guru bisa mengajar di sekolah lain untuk menambah 24 jam yang kurang. Nah, kalau kasus-kasus pada poin kedua ini di daerah-daerah yang tertinggal misalnya ya, atau di daerah-daerah yang kapasitas ataupun kualitas pendidikan atau sekolahnya itu tidak terlalu bagus, maka pada poin kedua ini sangat memungkinkan gitu untuk bisa dilakukan. Tetapi kalau guru-guru yang ada di wilayah perkotaan itu sulit untuk bisa menerapkan guru bisa mengajar di sekolah lain untuk menambah 24 jam yang kurang itu gitu ya. Karena kalau di kota-kota itu kan bisa dikatakan meluap-luap gurunya ya. Mereka juga butuh gitu. Nah, yang menjadi tantangan justru kalau di teman-teman guru yang ada di perkotaan itu adalah bagaimana mencari pemenuhan 24 jam itu tanpa harus keluar sekolah untuk mengajar gitu. Nah, kalau di daerah-daerah seperti yang saya sampaikan, itu ya ini sangat memungkinkan pada poin yang kedua. Tetapi kalau untuk yang di daerah perkotaan sepertinya tidak. Yang paling mungkin semuanya itu adalah di poin satu ini, ya, di samping dengan poin-poin yang ini, yang 5 ini, Bapak Ibu. Ya, jadi sebenarnya sekali lagi saya tekankan bahwa ketika guru-guru itu mengalami kekurangan dalam 24 jam mengajar, maka semestinya yang saya harapkan itu adalah peran kepala sekolah itu bisa memberikan nih jalan keluar untuk pemenuhan teman-teman gurunya yang 24 jam mengajar itu. Jangan sampai ada terkesan bahwa kepala sekolahnya cuma duduk-duduk gitu, karena banyak juga yang cerita hal tersebut gitu ya. Nah, oke, Bapak Ibu, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat buat teman-teman Bapak Ibu ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu tetap semangat dan bisa selalu terpenuhi apa yang Bapak Ibu inginkan ya. Terima kasih, sampai ketemu nanti pada video-video berikutnya. Saya Iris, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.